Hello there, I'm Yunus Kazo dan balik lagi ke video review skincare. Jadi hari ini aku bakal review produk lokal, yaitu adalah sabun cuci muka. Nah, sabun cuci muka ini produk lokal yang bahannya tuh dari bahan-bahan alami, natural gitu. Oke, jadi hari ini aku bakal review produk dari I Trust Nature. Diding-diding ini adalah yang Spirulina Gel Cleanser. Dia itu klaimnya gentle and hydrating. Jadi banyak banget review-review sebelum aku beli ini ya. Sebelum aku beli ini tuh banyak banget yang udah nge-review bahwa ini emang bahannya tuh alami dan gentle banget, ringan banget gitu loh. Dan aku penasaran, jadi pas lagi sabun cuci muka aku lagi habis, aku coba deh beli ini. Nah, aku udah pakai satu botol gini sampai habis. Ini udah empty, pakai banget, habis banget. Ini udah nggak ada isinya, bener-bener kosong. Oke, udah kosong. Terus aku udah beli lagi satu lagi. Ini yang baru tuh masih ada isinya, kalau kelihatan kayak gini bentukannya. Ini udah kosong, ini yang baru. Jadi gimana sih pendapatku akan produk ini? Jadi menurut aku ini bagus, dan perlu diingat ini produk lokal ya. Selama ini aku kalau beli sabun cuci muka itu dan skincare, aku kan biasa lebih prefer yang kayak Korean gitu kan. Kayak kemarin biasanya aku selalu mengandalkan Innisfree yang green tea cleansing foam itu. Aku sampai lupa namanya apa, yang green tea cleansing foam. Terus juga aku pernah coba yang COSRX, tapi aku TBH nggak gitu suka yang COSRX. Mungkin aku bisa bikin review juga buat COSRX ini di video-video berikutnya, karena aku nggak tahu ya, klaim orang banyak kok jadi produk yang lain nih. Oke, jadi menurut aku singkat aja, kalau yang COSRX itu banyak orang yang rekomen kan, jadi aku penasaran, aku coba, tapi mau nggak gitu suka. Dan gara-gara pakai itu aku kayak ngerasa cuci muka tuh nggak puas. Akhirnya aku penasaran, aku coba produk lain lagi. Sekarang ke produk lokal kita coba, karena review orang bagus, dan aku lumayan impress banget sama ini. Nah, kayak aku sampai repurchase kan nih botol kedua. Tetapi it's nonton dulu reviewnya sampai habis baru aku kasih tahu. Jangan lupa like, share juga. Oke, let's get into the review. Oke, jadi untuk klaimnya sendiri, si I Trust Nature Spirulina Gel Cleanser ini yang gentle and hydrating tadi, itu dia ada beberapa bahan yang natural ya. Ada spirulina, ada licorice extract, ada green tea extract, dan juga ada sodium hyaluronat. Oke, seperti biasa kita akan menggali lebih dalam mengenai per bahan ini, per ingredients-nya itu. Klaimnya itu bakal bisa bantu apa aja nih kalau dari produk-produk seperti itu. Oke, jadi kalau dari kemasannya sendiri itu dijelasin bahwa Spirulina Gel Cleanser diformulasikan khusus untuk membersihkan wajah dari kotoran dan minyak. Kombinasi antara ekstrak spirulina dan daun teh hijau sebagai sumber antioksidan alami membantu menjaga dan melindungi kulit dari radikal bebas. Ekstrak licorice membantu mencerahkan kulit dan sodium hyaluronat untuk menjaga kelembapan kulit wajah. Oke, tadi dibilang bahwa ekstrak spirulina itu kan sebagai sumber antioksidan ya, untuk membantu jaga dan lindungi kulit dari radikal bebas. Selain itu, si spirulina itu sendiri bisa bantu untuk meningkatkan metabolisme dari kulit, dan juga dia mencegah untuk bertumbuhnya si Candida. Candida itu kayak sejenis jamur gitu guys. Candida itu sejenis jamur. Jadi untuk nge-prevent, mencegah si Candida ini untuk overgrowth, supaya mencegah acne breakouts atau jerawatan gitu. Nah, kalau si daun teh hijau atau si green tea ekstraknya itu sendiri, aku lumayan suka produk-produk dengan ada green tea-nya ya. Soalnya waktu itu aku cocokkan sama Innisfree yang green tea cleansing foam, ada green tea-nya. Jadi kayak aku lumayan cocok sama produk-produk yang ada green tea-nya gitu deh. Oke, kalau green tea ekstrak itu bisa membantu untuk menenangkan kulit dari iritasi. Jadi dia juga bisa untuk meredakan kemerahan pada kulit, dan juga untuk meratakan warna kulit yang tidak merata. Selanjutnya kita pindah ke bahan licorice extract atau ekstrak licorice. Jadi kalau di sini itu klaimnya untuk mencerahkan kulit. Selain itu, si licorice extract ini tuh bisa berperan sebagai anti-inflamasi. Dia juga bisa bantu untuk mengurangi hiperpigmentasi pada kulit. Terus dia juga bisa buat anti-aging, sama dia juga bisa untuk yang skin lightening-nya tadi, seperti klaim yang di sini. Untuk sodium hyaluronat, seperti biasa dari namanya, kalau udah ada bahan-bahannya hyaluronic acid, hyaluronat, pasti untuk melembabkan kulit ya. Jadi kalau untuk sodium hyaluronat itu adalah suatu bahan yang lebih kecil ukurannya dari hyaluronic acid ya. Jadi dia itu lebih mudah untuk bisa masuk
ke lapisan-lapisan kulit gitu, dan ya fungsinya untuk melembabkan kulit di wajah. Oke, itu untuk beberapa informasi tambahan mengenai ingredients-nya. Sekarang kita masuk ke pendapat aku pribadi akan si cleanser ini. Jadi first impression aku waktu itu cobain kan tentunya untuk baunya seperti apa, teksturnya seperti apa, dan bagaimana rasanya setelah cuci muka pakai ini. Oke, kalau dari Spirulina Gel Cleanser ini, dari teksturnya sendiri, dia itu cair konsistensinya. Kan biasa ada tipe sabun cuci muka yang gel, yang kental gitu. Kalau ini tuh yang bener-bener cair. Terus dia itu waktu kita usap-usap gitu di wajah, itu tetap ada foam-foamnya gitu kok guys. Cuman kayak mungkin nggak terlalu banyak foamnya, tapi ada foamnya. Nah itu bisa dibedakan juga ya. Kadang kalau misalnya bangun tidur gitu, biasanya foamnya bisa lumayan banyak. Tapi kalau misalnya di at the end of the day, kayak udah malam sore gitu, kalau cuci muka, itu kan wajah jadi lebih minyakan kan. Jadi kalau cuci muka mungkin jadi foamnya itu jadi lebih dikit gitu. Tapi tetap ada foam buat kalian yang emang pengen cuci muka tapi masih ada kayak busa-busanya gitu kan. Tapi jangan expect bahwa busanya akan banyak banget kayak cleansing foam gitu, enggak. Ini ya ada gitu busa-busanya dikit tapi enggak banyak kayak bercuci muka busa-busa gitu, enggak gitu. Terus sekarang teksturnya cair itu, dia itu biasanya aku pakai satu pump. Kalau misal kalian masih penuh, misalnya kayak gini, ini kan masih penuh banyak ya. Satu pump aja tuh sebenarnya udah cukup banget buat bisa ngebilas, ngecuci muka semuanya, ngebersihin muka gitu. Satu muka itu udah cukup. Tapi berdasarkan pengalaman aku, kalau misalnya udah kayak sekitaran segini itu udah mulai mau habis gitu, aku harus udah mulai pakai 2 pump gitu. Karena satu pumpnya gini udah nggak keambil sebanyak yang pertama ya. Kalau yang masih penuh gini kan sekali pump gitu langsung mantep tuh kan, langsung keluarnya lumayan gitu buat ngebersihin satu muka. Tapi kalau udah mulai berkurang sedikit-sedikit gitu, aku mulai harus 2 pump biar aku puas cuci mukanya, bener-bener berasanya bersih gitu. Aku lumayan impress banget sama ini karena dia itu bener-bener gentle. Dia tuh nggak bikin, kadang kalian pernah ngerasain gak sih kalau cuci muka, abis cuci muka tuh rasanya tuh kayak kulitnya tuh kayak ketarik gitu, karena kayak apa ya, kayak ketarik rasanya gitu, seperti airnya tuh ada yang ditarik dari wajah gitu, kayak ketarik gitu kan, gak enak kan. Nah kalau ini enggak, ini tuh kayak gak ada sensasi wajahnya jadi ketarik kering gitu, enggak. Emang bersih-bersih aja, nggak ada sensasi yang kayak ketarik-ketarik gimana gitu, enggak. Itu bener-bener gentle, dan aku impressnya lagi, dia gentle, nggak ada sensasi ketarik, tapi dia tuh bener-bener bersih. Karena aku pernah cobain kemarin yang COSRX itu. Yang COSRX kemarin tuh dia gentle, nggak bikin ketarik, tapi aku nggak puas cuci mukanya karena kayak nggak bersih rasanya gitu. Nah, kalau ini tuh bener-bener enak banget. Dia bener-bener, kalau dibilas juga bener-bener enak, bener-bener bersih gitu rasanya. Bener-bener puas lah rasanya, bener-bener kalau mau cuci muka itu bisa bersih wajahnya, tapi nggak ada sensasi ketarik ataupun apapun itu. Dia gentle, enak, terus nggak berbau. Bagus banget sih, menurut aku ini bagus banget. Tetapi seperti aku bilang tadi di awal, ada tetapinya. Tetapinya itu, ini cair kan guys. Terus ini kan cuman segini ya, sekitar 110 ml ya. Cair, jadi apa? Cepat habis. Betul teman-teman, cepat habis gitu. Karena ini cair, cepet banget habis. Kayak aku abis ini tuh sebulan ya, sekitar 1 bulanan lah, itu tuh udah abis satu ini. Sedangkan kan harganya ya lumayan gitu kan, buat kantong mahasiswa, sekitar 130-an ribu ya kalau nggak salah. Ntar aku cantumin sih harganya, sekitar 130-an ribu, jadi 1 bulan 130-an ribu gitu. Sedangkan biasanya aku sabun cuci muka tuh lumayan tahan lama, kayak si Innisfree itu aku bisa kayak berapa bulan buat habisnya. Sedangkan Innisfree itu kan juga nggak jauh beda lah harganya, mungkin kayak di bawah 200, aku rada lupa inget ya, tapi nggak jauh-jauh beda banget dan bisa tahan berapa bulan gitu biasanya. Kalau ini 1 bulan habis guys, habis segini tuh habis, karena dia tuh cair. Karena cair cepet habis kan, jadi banyak banget yang kayak waktu itu kakak kelas aku juga pernah nge-review ini juga. Dia pernah cerita bahwa di story gitu kalau dia tuh sayang-sayang pakai ini karena bagus, dan tapi dia cair kan, cepet habis gitu. Nah itu sih sebenarnya kekurangan, cepet habis. Jadi mungkin ya harus sayang-sayang pakainya, atau kalau misalnya itu harus menyiapkan modal untuk bisa beli ini tiap bulannya, atau kalau memang kalian duit jajannya cukup, itu 100 ribuan doang nggak masalah lah gitu kan. Tapi untuk kantong mahasiswa ya 100 ribuan itu sangat
Berarti ya, apalagi kalau misalnya sudah mendekati akhir bulan, tiba-tiba sabun cuci muka habis, so kan kayak panik gitu, ya kan? Jadi curhat. Oke, anyway, itu sih pendapat aku mengenai si Spirulina Gel Cleanser ini. Overall, aku sangat impressed karena ini produk lokal. Sabun cuci muka produk lokal dengan bahan alami yang gentle dan bagus banget sih menurut aku ya. Bener-bener bersih. Aku tuh suka banget sama sabun cuci muka yang bikin sensasi beneran bersih gitu loh. Kan itu kan fungsinya sabun cuci muka, untuk membersihkan wajah. Oh, terus satu lagi kekurangannya ya, karena ini kan pam kan, ini pam, jadi kalau kamu mau bawa-bawa traveling, kan nggak mungkin ya ini ditaruh di koper gitu kan, deket-deket kan keluar bocor Shay gitu kan. Jadi itu sih mungkin kekurangan kalau dari packagingnya ini, tapi kamu bisa akalin, kamu bisa beli yang kayak di Miniso gitu, yang travel size botol gitu, kamu ya pompa aja, dia masuk ke botol-botol kecil gitu yang bisa ditutup atau yang diputer gitu, yang pam ada tutupnya bisa, atau yang puter kamu tinggal tuang ke tangan buat traveling keluar kota, luar negeri buat berapa hari itu juga bisa. Jadi ya nggak terlalu, it's not a really big deal gitu loh, dan kamu jadi nggak usah bawa bener-bener 110 milinya gitu kan buat traveling, kamu bisa masukin ke yang size kecil-kecil juga. Jadi kalau misalnya kopernya nggak dimasukin bagasi, misalnya masuk cabin, itu juga mungkin masih bisa aman lolos, karena kalau misalnya 110 ml ini kan nggak mungkin lolos ya, udah lebih kapasitas nggak sih buat cairan masuk ke cabin gitu. Jadi ya bisa diakalin juga dengan travel size bottle gitu, apalagi dengan packaging yang emang pam gini. So it's not really a big deal. Jadi menurut aku, ini penilaian aku untuk produk ini berapa ya, mungkin sekitar 8,5/10. Yay, bagus guys, recommended. Kalau kalian mau coba silahkan, banyak kok orang-orang yang udah nge-review juga, yang udah nyoba juga dan emang bagus. So I recommended to you guys. Aku mulai suka banget sama produk-produk lokal. Cintailah produk Indonesia, bagus. Oke, jadi sekian untuk review skincare hari ini. Semoga kalian suka dan semoga berguna untuk review hari ini. And I'll see you guys in my next video. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, komen down below. Atau misalnya kalian ada yang udah coba produk ini, silahkan cerita juga di bawah. Oke, I'll see you guys in my next video. Have a nice day.